hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025, Program Studi Teknik Geofisika ITB melaksanakan ekskursi lapangan panas bumi Patuha ke PT Geodipa Energi Unit Patuha. Indonesia memiliki energi panas bumi yang sangat besar karena berada di jalur cincin api dunia. Salah satu wilayah dengan potensi tersebut adalah kawasan Gunung Patuha, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di kawasan ini, PT Geodipa Energi Unit Patuha tidak hanya memanfaatkan panas bumi untuk pembangkitan listrik, tetapi juga pengembangan pemanfaatan panas bumi secara langsung atau direct use melalui program KDIE atau Kampung Direct Use. Program ini bertujuan agar energi panas bumi dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berdampak nyata bagi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta kenyamanan hunian. Sebelum melakukan lapangan, kita melakukan game. Kemudian peserta mengambil dan mengenakan perlengkapan keselamatan kerja berupa sepatu safety dan helm. Lapangan panas bumi Patuha merupakan sistem geotermal yang berasosiasi dengan aktivitas vulkanik Gunung Patuha. Secara umum, sistem panas bumi di wilayah ini terbentuk karena adanya sumber panas dari aktivitas magmatik di kedalaman bumi. Terlihat pipa dibuat berbelok supaya mengakomodasi pemuaian akibat panas. Sumber panas tersebut memanaskan air tanah yang berada di dalam rekahan dan pori-pori batuan. Air yang telah dipanaskan kemudian membentuk reservoir panas bumi, yaitu zona bawah permukaan yang mengandung fluida bersuhu dan bertekanan tinggi. Batuan di atas reservoir berperan sebagai caprock atau batuan penutup yang bersifat relatif impermeable. Caprock ini berfungsi menahan fluida panas agar tidak langsung keluar ke permukaan, sehingga panas dapat terakumulasi dengan baik di dalam reservoir. Fluida panas bumi di Patuha umumnya berupa campuran air panas dan uap. Fluida ini kemudian diproduksikan melalui sumur-sumur produksi yang dibor hingga mencapai zona reservoir. Uap panas yang dihasilkan selanjutnya dialirkan menuju pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Di PLTP Patuha, uap panas bumi digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator. Proses ini mengubah energi panas menjadi energi mekanik, kemudian menjadi energi listrik. Setelah digunakan, fluida panas bumi tidak dibuang, melainkan dikembalikan ke dalam bumi melalui sumur injeksi untuk menjaga keberlanjutan reservoir. Di unit Patuha terdapat 13 sumur yang masih diproduksi. Melalui sumur produksi, uap dan air panas diangkat ke permukaan untuk dimanfaatkan. Sebagian uap digunakan untuk memutar turbin dan pembangkit listrik tenaga panas bumi, sedangkan sisa panasnya dimanfaatkan secara langsung melalui sistem direct use. Dengan sistem ini, pemanfaatan panas bumi di Patuha dapat berlangsung secara berkelanjutan dan ramah lingkungan karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan relatif sangat rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil. Selain untuk pembangkit listrik, panas bumi di Patuha juga dimanfaatkan secara langsung melalui program KDIE atau Kampung Direct Use. Panas dari fluida bersuhu menengah hingga rendah dimanfaatkan tanpa dikonversi menjadi listrik untuk kegiatan seperti pengeringan hasil pertanian, pemanasan air, dan mendukung UMKM lokal, sehingga manfaat panas bumi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara berkelanjutan. Berikut pemanfaatan panas bumi secara langsung di PT Geodipa Energi Unit Patuha. Pemanfaatan panas bumi di PT Geodipa Energi Unit Patuha yang pertama yaitu greenhouse panas bumi. Wilayah Patuha memiliki suhu udara yang relatif dingin, bahkan dapat mencapai 13 derajat Celcius. Kondisi ini kurang ideal bagi tanaman tropis. Melalui greenhouse berbasis panas bumi, suhu ruangan dapat dijaga tetap optimal sehingga tanaman dapat tumbuh sehat sepanjang tahun dan tidak tergantung musim. Pemanasan greenhouse dilakukan dengan memanfaatkan panas bumi yang dialirkan melalui pipa sehingga ramah lingkungan dan bebas emisi. Hasilnya, produktivitas tanaman meningkat dan risiko gagal panen dapat dikurangi.
Berikut merupakan alat alarm yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kebocoran. Yang kedua adalah fish worm atau budidaya ikan air hangat. Fish worm merupakan pemanfaatan panas bumi untuk budidaya ikan, khususnya ikan nila merah. Suhu air kolam dikontrol pada kisaran optimal sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius menggunakan sistem heat exchanger. Dengan suhu yang stabil, pertumbuhan ikan menjadi lebih cepat, lebih tahan terhadap penyakit, dan masa panen menjadi lebih singkat. Sistem ini juga menggunakan metode recirculating aquaculture system hingga efisien dalam penggunaan air dan ramah lingkungan. Kemudian mobilisasi ke tempat ketiga yaitu pengeringan teh dan buah berbasis panas bumi. Di dataran tinggi Bandung Selatan, proses pengeringan hasil pertanian sering terkendala cuaca lembab dan tidak menentu. Selanjutnya kita ke area pengeringan tanpa asap dan polusi. Melalui KDIE, panas bumi dimanfaatkan untuk pengeringan daun teh dan buah menggunakan mesin pengering berbasis direct use geothermal. Proses pengeringan dilakukan dengan suhu stabil, higienis, bebas asap, dan tidak tergantung cuaca. Hasilnya, kualitas produk lebih terjaga, waktu pengeringan lebih singkat, serta ramah lingkungan karena tidak menggunakan kayu bakar atau bahan bakar fosil. Keempat yaitu hot spring pool atau kolam air panas geothermal. Panas bumi juga dimanfaatkan untuk hot spring pool, yaitu kolam air panas berbasis geothermal. Air panas dari proses pembangkitan listrik dialirkan dan dimanfaatkan kembali sebagai kolam air hangat dengan suhu stabil sekitar 39 derajat Celcius. Selain ramah lingkungan, hot spring pool ini juga memiliki manfaat kesehatan. Kandungan mineral alami dari air panas geothermal berpotensi membantu relaksasi, kebugaran, dan mengurangi stres. Terakhir yaitu cabin atau pemanas ruangan berbasis panas bumi. Pemanfaatan panas bumi juga diterapkan pada cabin atau penginapan di kawasan Patuha. Udara dingin pegunungan yang bisa mencapai 10 hingga 15 derajat Celcius sering menurunkan kenyamanan wisatawan. Dengan teknologi direct use steam, panas bumi dialirkan melalui heat exchanger untuk menghasilkan udara hangat yang didistribusikan ke dalam cabin. Sistem ini menghasilkan suhu ruangan yang stabil, nyaman, bebas asap, dan lebih hemat energi dibandingkan pemanas listrik atau bahan bakar fosil. Program KDIE atau Kampung Direct Use di PT Geodipa Energi Unit Patuha menunjukkan bahwa panas bumi tidak hanya berperan sebagai sumber listrik, tetapi juga dapat dimanfaatkan langsung untuk mendukung pertanian, perikanan, pariwisata, dan kenyamanan hunian. Melalui greenhouse, fish worm, hot spring pool, pengeringan teh dan buah, serta cabin pemanas ruangan, panas bumi menjadi energi terbarukan yang nyata manfaatnya bagi masyarakat. Inovasi ini membuktikan bahwa pemanfaatan panas bumi secara berkelanjutan dapat mendorong ekonomi lokal, menjaga lingkungan, dan mendukung transisi energi menuju masa depan yang lebih hijau.